Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada episode yang lalu kita membahas tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang cukup panjang. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Pada episode kali ini insyaallah kita akan sedikit menyinggung tentang fenomena-fenomena yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu pertama kali. Karena dari fenomena-fenomena ini banyak pertanyaan-pertanyaan konyol yang dilontarkan oleh orang-orang terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama kali. Adapun hal-hal yang ingin kita singgung dalam fenomena-fenomena penerimaan wahyu pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diantaranya al-amru bil qiraah, yaitu perintah membaca dari Allah Subhanahu wa taala. Kata orang ini kelihatannya janggal. Kenapa janggal? Disebutkan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili dalam bukunya Tanzihul Quran 'anil Mata'in, yaitu menyelamatkan Al-Quran dari tuduhan-tuduhan. Di situ ada pertanyaan, bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang segala hal? Lebih-lebih Allah a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah Maha tahu terhadap rasulnya bahwa rasulnya tidak pandai membaca. Dan itu diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab pertanyaan Jibril atau perintah Jibril mengatakan Iqra, bacalah. Beliau mengatakan ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Oleh karenanya di sini Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan konyol ini. Beliau mengatakan, tentu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca. Nah, terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tak bisa membaca adalah merupakan keutamaan. Berbeda dengan orang lain. Kalau orang lain tidak bisa membaca di zaman ini atau di zaman kapanpun, tidak bisa membaca adalah merupakan aib, merupakan celaan sepanjang zaman bagi orang yang tidak bisa membaca. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda. Buta hurufnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan fadilah, keutamaan. Kenapa keutamaan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini lebih-lebih untuk menyelamatkan Al-Quran itu sendiri, supaya tidak ada lagi perkataan-perkataan atau asumsi-asumsi di belakang hari mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah hasil dari bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ini adalah hasil dari kajian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kitab-kitab terdahulu. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buta huruf semata-mata untuk menyelamatkan Al-Quran ini, semata-mata untuk membentengi Al-Quran ini dari kata-kata orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah ciptaan manusia, hasil bacaan manusia, hasil rekayasa manusia, hasil kajian manusia, kemudian diakumulasi dalam satu bentuk menjadi Al-Quran. Nah, inilah terjawab kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakan atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang buta huruf. Oleh karenanya, kalau ada orang yang mengatakan, bahkan sebagian media massa pernah saya baca mengatakan bahwa tidak mungkin seorang Rasul yang mulia itu dijadikan oleh Allah sebagai orang yang buta huruf. Ini merupakan aib, bukan aib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai buta huruf itu adalah keutamaan bagi diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Al-Quran ini terbentengi dari kata-kata yang tidak bertanggung jawab tadi. Nah, dari sini kita tahu bahwa hikmah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai ummi yang tidak bisa membaca oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan aib.
Kemudian fenomena yang kedua adalah ketika malaikat Jibril alaihi salam yadghatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ Aisyah menceritakan, "Tsumma akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahd. Tsumma arsalani." Jadi malaikat Jibril beberapa kali meraih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ya mendekapnya sampai beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir tidak bisa bernafas. Khafillah rahimani wa rahimakumullah, rijalud da'wah, orang-orang yang mengemban dakwah, lebih-lebih ini adalah ujung tombaknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan mendapatkan tekanan-tekanan yang luar biasa daripada musuh-musuh dakwah. Oleh karenanya ini isyarat daripada malaikat Jibril bahwa ini firman Allah Subhanahu wa taala yang akan engkau emban wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa nantinya engkau akan mendapatkan perlawanan-perlawanan yang sangat berat dan dahsyat di dalam perjalanan dakwahmu. Makanya di firman Allah yang lain mengatakan, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Wahai Muhammad, kami akan bebankan padamu qawlan tsaqila, firman yang sangat berat sekali. Oleh karenanya ikhwafillah, rijalud da'wah, orang-orang pengemban dakwah, pengemban misi harus belajar dari sini bahwa tekanan-tekanan itu pasti ada dimanapun dia mengembangkan dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rijalud dakwah harus siap dengan semua kondisi. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah terkait fenomena khaufu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat malaikat Jibril pertama kali. Beliau setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala langsung lari turun dari gunung itu, yarjufu fuaduh. Bergetar, menggigil hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia berkata kepada Khadijah, "Inni khasyitu ala nafsi." Saya sangat takut sekali. Saya sangat takut akan bahaya terhadap diriku. Ini menandakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Nafsiyatuhu nafsiyatul basyariyah. Jiwa beliau adalah jiwa manusia, bukan jiwa malaikat. Memiliki rasa takut, memiliki rasa senang, memiliki rasa sedih. Itulah manusia biasa. Beliau adalah manusia biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah dakwah, mengemban amanah risalah kepada segenap manusia di seluruh bumi ini. Makanya ketika melihat sesuatu pertama kali yang dahsyat, beliau biasa memiliki rasa takut. Tetapi setelah itu lain hal. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adalah madmunul wahyi, yaitu isi wahyu yang pertama kali yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak pertanyaan yang datang, kenapa bukannya firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suratul Ikhlas misalnya, qul huwallahu ahad. Kenapa bukan ayat itu yang pertama kali turun yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Katakan bahwa dia Allah yang satu. Tetapi justru di sini yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ulama menjawab terkait hal ini. Ini adalah isyarat kepada sekalian manusia, terutama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang waktu itu adalah kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kaum yang tidak bisa membaca. Sehingga mereka saat itu tidak diperhitungkan sama sekali. Di barat mereka tidak diperhitungkan, di kalangan Romawi mereka tidak diperhitungkan sama sekali. Di kalangan timur juga, Persia, mereka sama sekali tidak dihiraukan. Mereka selalu sebagai objek. Nah saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada umat ini bahwa yang menjadikan mereka mulia, yang menjadikan mereka bisa menguasai dunia adalah dengan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, seolah-olah firman ini, kata Syed Qutb rahimahullah dalam bukunya Fi Dhilalil Quran mengatakan, ini hadathun dakhmun jiddan. Ini adalah peristiwa yang luar biasa terkait madmun daripada wahyu ini.
Ini mengeluarkan orang-orang Arab dari kejahiliannya yang luar biasa itu menjadi penguasa dunia dengan atas dasar ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan ilmu dengan membaca, mengisyaratkan ilmu dengan al-qalam. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari gumpalan yang menempel. Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram, atas nama Tuhanmu yang maha mulia. 'Allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan dengan pena, yang mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Karena ilmu, ikhwafillah, seperti kata orang, adalah usulut tamayyuz, pangkal menjadikan orang itu spesial. Mari kita lihat Nabi Adam alaihissalam. Allah memuliakan Nabi Adam alaihissalam bukan karena ibadahnya yang lebih banyak dari malaikat. La yu'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Jadi tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan selalu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi toh memerintahkan malaikatnya bersujud kepada Adam alaihissalam. Karena apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam alaihissalam semua nama-nama yang ada di muka bumi ini. Dan dia memamerkannya kepada malaikat dengan mengatakan, kasih tahu saya nama-nama ini. Malaikat pun tidak bisa menjawab, tidak tahu. Ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, bersujudlah kepada Adam, fasajadu, mereka menghormati Adam alaihissalam, illa iblis, kecuali iblis. Ilmu adalah menjadikan orang spesial di mata siapapun. Ilmu menjadikan orang mengetahui siapa sesembahannya. Itulah bedanya agama kita dengan agama lain. Agama kita berdasarkan ilmu pengetahuan. Wahyu pertama kita adalah wahyu yang mengajak kepada ilmu pengetahuan. Kalau agama lain adalah dogma, percaya dulu. Masalah mikir belakangan nanti. Percaya dulu bahwa Tuhan itu 3, mikirnya nanti belakangan. Kalau kita enggak, iqra, baca dulu. Cari tahu dulu. Kalau kita enggak, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui dulu bahwa dia tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengatakan annahu la ilaha illallah fa'lam, dia adalah tiada Tuhan selain Allah, ketahuilah, tidak. Tetapi Allah mengatakan terlebih dahulu fa'lam, ketahui annahu la ilaha illallah, bahwa dia tiada Tuhan selain Allah. Iqra, bacalah. Atas nama apa? Bismi rabbik, atas nama Tuhanmu. Yang seperti apa? Allazi khalaq, yang mencipta semua ini. Itulah ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, terkait fenomena-fenomena yang terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah kita lanjutkan dalam episode berikutnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.